Halo, selamat sore teman-teman investor ajaib semuanya. Jumpa kembali bersama saya Rati Musikoningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman saya nggak sendiri karena saya akan ditemani oleh pihak dari Afris Asset Management ya teman-teman. Nanti kita akan bahas terkait dengan market. Dan mungkin saya undang dulu dari Afris Manajemennya untuk Afris Asset Management ya teman-teman. Mungkin saya akan undang dulu. eh, Baik, tunggu ya teman-teman. Kita lagi tunggu pihak Afrisnya join. Eh, Nanti kita akan bahas terkait dengan halo, selamat sore. Sore Mbak Rati. Sore Mas. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah Baik baik Mbak. Mbak Rati ya. apa kabar? Eh, Baik juga nih Mas ya. Setelah Lebaran nih kita hari ini teman-teman kita akan mengulas nih strategi investasi pasca Lebaran nih buat teman-teman semuanya yang mudik ya. Pasti kan bisa dikatakan uangnya tuh kepake untuk Lebaran ini ya. Konsumsi juga pastinya meningkat dan kira-kira strategi seperti apa sih untuk investasi ya di tengah setelah Lebaran nih pasca Lebaran dan juga nanti kita akan tanya-tanya terkait dengan kira-kira kelas aset apa aja sih yang biasanya tuh after libur Lebaran itu bisa dikatakan perform ya aset tersebut. Kemudian juga misalnya saham itu sektornya apa aja yang nanti perform ya setelah pasca Lebaran, bahkan ada mungkin ada beberapa sektor juga yang diuntungkan ya kena multiplier effect dari adanya Lebaran. Nah, sebelumnya mungkin kita akan tanya-tanya dulu terkait dengan kondisi ekonomi saat ini tuh lagi seperti apa sih, Mas? Kira-kira. Ya, teman-teman selamat sore. Perkenalkan nama saya Rian dari Afris Asset Management. Tadi Mbak Rati sudah sampaikan juga ya topik kita hari ini membahas kondisi investasi pasca Lebaran. Nah, terkait pertanyaan Mbak Rati tadi pertama, kondisi ekonomi domestik kita seperti apa? Nah, kalau menurut pandangan dari Afris Asset Management sendiri, tahun 2023 ini sebenarnya makroekonomi Indonesia cukup baik. Karena apa? PDB kita diperkirakan dapat tumbuh 4,9% tahun ini dengan inflasi yang terkendali sekitar level 4%. Jadi kondisi itu cukup favorable ya, tumbuhnya lebih besar daripada inflasinya, lebih lebih favorable gitu ya. Nah, sedangkan untuk neraca eksternal kita juga transaksi berjalan ya, meski saat ini kondisinya masih memiliki defisit, tapi kita lihat juga terkendali di sekitar 0,1% dari PDB kita sendiri. Jadi kalau kita analisis dari tim investment kami, dengan kondisi seperti di atas, rupiah ya, kalau kita berbicara nilai tukar mata uang kita, mungkin kita perkirakan akan dapat bertahan di level sekitar 15.000, Mbak. Jadi kalau kita lihat overall dengan data-data tadi sih sebenarnya kondisi makroekonomi kita diharapkan tahun 2023 ini cukup favorable untuk berinvestasi, Mbak. Baik, Mas Rian, tadi udah dijelaskan terkait dengan kondisi makro secara domestik ya, dan mungkin kita nggak afdol kalau misalnya nggak bahas terkait dengan makro secara globalnya. Kira-kira kalau kita lihat negara mitra dagang terbesar kita seperti China, kemudian juga ada US, nah kira-kira tuh saat ini kondisinya lagi seperti apa sih Mas? Apakah lagi baik-baik saja? Apakah lagi worry nih terkait dengan mereka punya inflasi yang masih tinggi, kemudian juga masih mereka juga menetapkan kebijakan moneter itu kena suku bunga yang juga tinggi. Nah, kira-kira kondisi mitra dagang kita tuh seperti apa sih? Mungkin bisa Mas Rian jelaskan nih, kira-kira view-nya Ya, seperti apa? ya. Kalau untuk dari sisi global sendiri, kita lihat dari ada dua sisi ya. Yang pertama dari Amerika dan juga Eropa. Kalau untuk Amerika dan Eropa sebenarnya kekhawatiran kita itu mereka bisa saja memasuki resesi di semester kedua ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat sih kita perkirakan bahwa kemungkinan resesi ini sudah price in di market. Jadi impact-nya terhadap instrumen-instrumen investasi di Indonesia terutama gitu ya, itu sepertinya sudah price in dan tidak akan berdampak terlalu banyak lagi jika memang terjadi resesi di Amerika dan di Eropa pada semester 2 nanti. Tapi kita harapkan ya jangan sampai ya untuk pertumbuhan investasi kita yang lebih baik lagi.
Nah, kemudian kalau kita lihat pengetatan suku bunga The Fed gitu ya, nanti kan di minggu depan itu nanti ada FOMC meeting. Kita perkirakan The Fed masih akan menaikkan tingkat suku bunganya satu kali lagi. Saat ini kan sekarang ada di 5%, kemungkinan mereka akan menaikkan tingkat suku bunganya menjadi 5,25. Kita lihat saja nanti di tanggal 2 sampai tanggal 3 Mei besok gitu ya. Apakah memang benar mereka akan menaikkan tingkat suku bunga sekali lagi pada semester 2 ini. Jadi nanti kemungkinan sih hanya akan terjadi sekali, mungkin maksimalnya tingkat suku bunga The Fed ada di angka 5,25%. Kalau dari sisi Asianya, Tiongkok gitu ya, kalau kita lihat di Cina, mungkin kita lihat di sana akan terjadi pertumbuhan nih setelah tahun lalu hanya tumbuh 3% karena COVID-0 gitu ya. Mungkin tahun ini kita bisa harapkan Cina sendiri itu tumbuh sampai dengan 5%. Nah, jadi meski ada satu sisi di Eropa dan juga di Amerika itu kemungkinan terjadi resesi, kita bisa berharap partner bisnis kita lainnya seperti Cina itu bisa mensupport pertumbuhan ekonomi kita juga, karena kalau kita lihat memang kayaknya bisnis kita juga ke Cina cukup banyak ya Mbak ya, jadi seperti itu. Jadi ada satu sisi yang kemungkinannya cukup mengkhawatirkan, tapi di satu sisi lain di Asia juga ada partner bisnis kita juga yang memiliki prospek yang cukup bagus juga Mbak. Baik Mas, jadi bisa dikatakan untuk di China sendiri ini berpotensi ekonominya tuh tumbuh ya 5%-an, juga IMF juga memproyeksikan untuk pertumbuhan ekonomi China itu bisa nih menopang kira-kira 30% lah ya dari pertumbuhan ekonomi ya secara global. Pastinya tadi juga Mas Rian juga udah mention bahwa ekonomi China yang pastinya tumbuh itu juga berpengaruh positif buat Indonesia. Kenapa? Karena buat teman-teman semuanya nih yang belum tahu ya bahwa China itu adalah pangsa ekspor terbesar non migas kita ya di sepanjang tahun 2022. Jadi kalau China ekonominya tuh tumbuh, ekonomi China tuh ekspansif dan manufakturnya tuh juga tumbuh, itu juga pasti jadi katalis positif buat beberapa sektor di saham ya, Mas Rian ya. Kemudian juga berpengaruh positif juga untuk trade balance kita atau neraca perdagangan kita nih ya teman-teman, khususnya untuk di sektor non migas ya. Kira-kira itu untuk view-nya baik secara global dan juga secara domestik terkait dengan mitra dagang terbesar kita itu China dan juga US. Kemudian mungkin kita akan tanya-tanya nih Mas, kira-kira untuk di saat ini instrumen investasi yang tepat itu seperti apa sih? Kan tadi udah dijelaskan ya, terkait dengan ekonomi China, US pun juga udah dijelaskan terkait dengan suku bunga The Fed yang akan FOMC nih di minggu depan ya, FOMC The Fed, dan juga inflasi kita juga akan rilis di minggu depan ya. Jadi kira-kira dengan beberapa data ekonomi yang akan rilis di minggu depan ini, kelas aset apa sih Mas yang kira-kira harus di watch untuk para investor aja sekuritas? Ya, kalau dilihat dari instrumen investasinya, karena kita lihat kondisi ekonomi negara maju itu sedang mengalami perlambatan, sedangkan kondisi ekonomi kita sendiri ini cukup relatif masih baik ya. Kami perkirakan instrumen saham dan juga obligasi di Indonesia ini menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik juga bagi pemodal asing sendiri gitu ya terutama. Karena kalau kita lihat year to date-nya pasar obligasi kita sendiri itu sudah mengalami inflow 3,9 miliar US dollar. Sedangkan pasar saham kita sudah inflow 1,2 miliar US dollar juga. Nah, jadi kita perkirakan pasar saham dan juga pasar obligasi ini bisa memiliki kinerja yang lebih baik daripada tahun lalu. Jadi terlepas nanti tujuan investasi teman-teman semua, kalau ingin melihat alternatif lain gitu ya, tadi bisa masuk ke pasar saham ataupun obligasi di tahun 2023 ini. Jadi bisa dikatakan di tahun 2023 itu kelas aset yang menarik itu ada obligasi dan juga saham ya Mas ya. Ya. Nah tadi teman-teman ya bisa dinote tadi jawaban dari Mas Rian ya terkait dengan kelas aset apa yang menarik di tahun 2023 ini. Kemudian juga kira-kira tadi kan kita udah tahu nih kelas asetnya terkait dengan saham dan juga obligasi. Nah kira-kira untuk saat ini nih Mas, untuk after lebaran nih kira-kira apakah wait and see dulu atau bisa akumulasi nih, dicicil beli nih untuk beberapa kelas aset tersebut nih. Dan mungkin bisa jelasin Mas Rian. Ya, kalau kita sih ya ditanya, setiap kali ditanya, kita masih harus wait and see atau kapan nih belinya gitu ya. Pasti kita jawabnya beli itu harus setiap
hari gitu ataupun dicicil rutin gitu ya. Karena kita nggak bisa tahu nih kapan market timing yang tepat, nggak ada lah yang bisa benar-benar menganalisa secara akurat kapan market timing yang tepat, kapan itu akan naik. Nah, jadi alangkah baiknya kalau memang kita berinvestasi secara reguler, jadi kita mulai dari sekarang kita akumulasi, jangan sampai nanti wait and see pasarnya sudah naik duluan gitu ya. Dan nanti ketinggalan ternyata harganya sudah tinggi. Karena apa? Sekarang ini kalau kita lihat valuasi dari pasar saham kita juga saya rasa masih cukup menarik di angka 6.900-an ya, karena belum terbang terlalu tinggi juga. Kan kita nanti mungkin di akhir tahun itu mungkin lebih di angka di atas 7.000. Nah, jangan sampai nanti kondisi pasarnya sudah naik, teman-teman baru masuk ke pasar sahamnya, misalkan seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya dimulai nih dicicil secara rutin, misalkan mau itu secara bulanan, 2 mingguan, atau rutin sebisa mungkin teman-teman secara rutin aja. Yang penting di averaging sehingga nanti mudah-mudahan harga yang didapatkan teman-teman itu bisa harga yang bagus rata-ratanya, seperti itu. Oh, baik ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa saat ini karena investasi itu sebenarnya harus stabil ya Mas ya, harus istilahnya tuh harus konsisten. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya marketnya turun, dan melihat kondisi kita punya ekonomi itu masih solid, mungkin bisa tadi ya dicicil beli ya Mas ya, karena kalau dibilang IHSG kita tuh masih ada potensi untuk menguat lagi nih ya dari level sekarang di level 900-an. Jadi itu untuk strategi teman-teman, jadi tetap DCA, lakukan DCA buat teman-teman semuanya bisa dicicil beli ya, apalagi kalau misalnya teman-teman lihat ada saham mungkin yang harganya turun, kemudian tapi fundamentalnya juga masih oke, bisa harusnya jadi momentum ya yang baik buat teman-teman semua itu untuk akumulasi. Nah, tadi kita bicara terkait dengan IHSG nih Mas. Nah, kira-kira kalau untuk saat ini tuh proyeksi IHSG itu seperti apa sih? Karena 2 hari yang lalu ya IHSG ditutup positif ya, bahkan di Senin ditutup di 1,3%. Kemudian kemarin juga di 0,5%. Tapi kalau kita lihat hari ini tuh lumayan tertekan ya, di level minus 0,5%-an. Kira-kira untuk proyeksi dari Afri sendiri ini untuk IHSG di level berapa sih Mas? Karena kan tadi di-mention juga kelas aset yang menarik itu kan salah satunya adalah saham ya. Jadi kira-kira untuk IHSG sendiri proyeksi itu seperti apa? Mungkin sih kalau untuk IHSG kami perkirakan di awal tahun itu ada di angka 7.200 sampai 7.300 ya, karena optimis ya. Tapi kalau kita lihat sampai dengan bulan Maret kemarin sebelum puasa, kondisinya memang cenderung sideways gitu ya. Kalau year to date-nya dari Januari sampai dengan Maret, bulan-bulan Ramadan kemarin kita lihat sebelum Ramadannya itu ada sekitar kenaikan 2% sampai 2,5%. Mungkin efek Ramadannya sendiri. Kemudian kalau per hari ini kita lihat kinerja 1 bulan ke belakang itu menyentuh sampai 3%-an. Nah, jadi angka ini kita harapkan juga akan terus efeknya akan terus sampai dengan akhir tahun gitu ya, kenaikannya nggak hanya sampai dengan efek-efek Ramadan saja, dengan kondisi-kondisi yang tadi sudah saya sebutkan juga yang semakin favorable juga bagi pasar saham kita. Nah, tapi tadi kalau berbicara angka, mungkin perkiraan kami di awal tahun itu di angka 7.200 sampai 7.300. Baik ya. Nah, teman-teman investor aja tadi untuk sendiri tadi memproyeksikan ya untuk dari Afris Asset Management kita memproyeksikan bahwa di 7.000 sampai di 7.300 ya Mas ya. Mas Rian ya untuk proyeksi dari IHSG di tahun 2023 ini. Dan ngomong-ngomongin soal IHSG, kira-kira nggak perlu juga kalau kita ngomongin sektor menarik nih. Kira-kira sektor yang menarik itu sektor apa aja sih menurut Mas Rian nih di tahun 2023 ini, dan mungkin yang waktu dekat nih, tahun 2023 nih, kira-kira sektor yang menarik itu apa aja sih? Ya, kalau saat ini gitu, kalau kita berbicara setelah Lebaran sih sebenarnya nggak ada tema khusus nih. Kalau untuk setelah Lebaran, kira-kira sektor apa gitu ya? Kira-kira kalau ditanya seperti itu sih sebenarnya tidak ada ya. Karena kita selalu melihat keadaan fundamental masing-masing sektor, serta emiten dan level valuasinya juga. Nah, tapi kalau kita ditanya, Afris Asset Management sendiri saat ini overweight di sektor apa saja?
Ya, saat ini reksadana saham kami yang dikelola secara aktif itu overweight ke sektor-sektor perbankan, consumer, dan juga komoditi. Seperti itu, Mbak. Nah, baik, noted ya. Jadi teman-teman tuh udah di-spill nih, kira-kira tadi sektor-sektor yang menarik itu ada finance, kemudian juga consumer, sama komoditi. Nah, untuk komoditinya ada spesifiknya nggak sih, Mas? Komoditi kan ada metal mining, terus juga ada oil and gas, atau ada coal, itu kan mungkin bisa lebih spesifik lagi. Jadi kira-kira komoditinya tuh yang apa sih, Mas? Untuk di tahun 2020. Uh, Kalau ini sih pendapat pribadi ya, bukan dari kantor, bukan dari Afris Asset Management ya. Tapi kalau saya lihat secara pribadi, mungkin kan ada banyak perusahaan-perusahaan asing juga yang sudah mulai membangun apa namanya pabrik-pabrik baterai untuk kendaraan listrik gitu ya di Indonesia ya. Nah itu mungkin teman-teman bisa urutkan sendiri kira-kira perusahaan-perusahaan apa saja yang sudah mulai membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia. Itu nanti perusahaannya apa saja, nanti teman-teman sih bisa kayaknya itu cukup menarik kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau dari apa namanya Afris Asset Management sendiri sih tadi info yang saya dapatkan dari tim investment hanya komoditi aja, nggak ini ya, nggak secara spesifik menyebutkan satu emiten tertentu gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih pribadi itu patut dilihat sih prospeknya apa namanya baterai kendaraan listrik yang sudah mulai membangun pabrik di Indonesia, Mbak. Baik, jadi bisa dikatakan komoditinya yang menurut Mas Rian menarik itu adalah yang berbasis itu relate sama elektrifikasi ya Mas ya. Ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tadi ada komoditi, ada consumer, dan juga ada finance ya. Itu untuk sektor-sektor yang menarik watch untuk di saham. Kemudian kalau sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, mungkin kita saya mau info dulu buat teman-teman investor Ajaib Sekuritas yang mau bertanya bisa aja langsung tanyain di kolom Q&A box, nanti akan dijawab oleh Rian ya kira-kira pendapatnya. Ini udah ada beberapa yang masuk, namun kita kumpulin dulu pertanyaannya, nanti akan dijawab di akhir sesi ya teman-teman, di sesi tanya jawab. Mungkin kita langsung masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kira-kira untuk karena kita balik lagi ya Mas ke materi kita hari ini, ke tema kita hari ini terkait dengan strategi investasi setelah Lebaran ya, kira-kira biasanya nih ada nggak sih secara historis nih kelas aset yang perform nih setelah Lebaran itu usai? Nah misalnya kalau misalnya saham ini ada nggak sih, mungkin ada beberapa sektor yang dapat multiplier effect tadi dari tingginya konsumsi di menjelang Lebaran ya, saat Ramadan dan juga Lebaran. Mungkin bisa dijelasin kira-kira aset yang bisa dikatakan secara historis itu punya performa yang bagus setelah Lebaran kira-kira. Ya, tadi seperti saya sampaikan Mbak, kita sih nggak ngelihat apa namanya kondisi setelah Lebarannya, tapi kita selalu melihat keadaan fundamental masing-masing sektor dan juga emiten serta level valuasinya. Nah, jadi dari situ disimpulkan setelah tim kami analisa gitu ya, kita saat ini beratnya ada di perbankan, consumer, dan komoditi. Nah, jadi kalau dari tim Afris Asset Management sendiri memang tidak ada namanya tema khusus sektor tertentu gitu ya yang berkaitan dengan Lebaran pasca Lebaran. Kalau misalkan pra Lebaran gitu ya, tentu sektor-sektor consumer waktu itu yang menarik dan mungkin saat ini masih tercermin pada reksadana kami juga yang masih overweight di sektor consumer juga. Nah, kalau di sektor-sektor lain tentu itu tadi hasil dari analisa fundamental dan juga valuasi dari masing-masing emiten yang ada di sektor perbankan maupun komoditi kami. Oke. Jadi basically balik lagi ke fundamentalnya ya. Jadi nggak dengan sektor yang perform after Lebaran, fundamental financial statement-nya atau laporan keuangannya dan kondisi kinerja keuangannya seperti apa gitu. Seperti itu ya Mas Rian. Betul. Iya, betul Mbak. Kita udah bahas IHSG, kita juga udah bahas sektor yang menarik di tahun 2023. Dan sekarang kita akan bahas terkait dengan produk ya di Afris Management. Kira-kira di Ajaib Sekuritas
produk Afris Asset Management itu ada apa aja? Saat ini kita produk cukup lengkap sebenarnya di Ajaib ya. Dimulai dari produk yang konservatif, pasar uang, itu kita ada produk yang konvensional maupun yang syariah. Kemudian produk apa namanya pendapatan tetap kami juga ada, produk berbasis saham juga kami lengkap. Di situ ada yang dikelola secara aktif maupun index fund juga ada di situ untuk yang berbasis saham. Nah, kalau berbicara produk unggulan kami sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan gitu ya, penjualan kami saat ini bisa dibilang produk unggulan kami adalah index fund sebenarnya Mbak. Karena yang banyak dibeli oleh teman-teman retail adalah index fund kami, terutama yang ada juga di Ajaib yaitu Afris IDX 30. Nah, itu penjualannya cukup bagus di kami karena kami juga kelolanya benar-benar mengikuti indeks aja tanpa adanya analisa apa-apa, kita hanya mengikuti indeks. Nah, kalau menurut saya pribadi nih terutama ya, saya waktu itu iseng-iseng kan search lah ya kinerja reksadana yang dikelola secara aktif dibandingkan dengan IHSG kita gitu ya. Nah, the chance of you getting a good mutual fund gitu ya with the performance beating the IHSG, ini saya ngambil datanya sekitar 2 tahun lalu sih ya, mungkin saya harus run datanya lagi buat lebih akurat. Itu sekitar 5% dari total reksadana yang dikelola secara aktif, kita mendapatkan sebuah reksadana yang kinerjanya di atas IHSG gitu loh Mbak. Jadi kenapa reksadana indeks ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman juga, karena apa? Satu, murah dan kinerjanya sesuai dengan indeks. Jadi teman-teman bayarnya nggak bayar lebih dan mendapatkan kinerja yang benar-benar teman-teman bisa guaranteed bahwa mengikuti indeks. Nah, kalau misalkan tadi kan yang dikelola secara aktif, hanya ada misalkan dari total semua reksadana secara aktif itu, chances are 5% you have mutual fund yang benar-benar beat the index gitu ya. Dan teman-teman untuk yang dikelola secara aktif itu bayarnya manajemen fee dari reksadananya itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara pasif gitu. Nah, jadi menurut saya kenapa Afris IDX 30 ini penjualannya cukup baik di sisi retail, karena tadi paham itu bahwa teman-teman dengan berinvestasi di index fund, teman-teman bayar dengan biaya yang lebih kecil dan mendapatkan kinerja yang benar-benar mengikuti indeks gitu. Jadi secara risiko bisa lebih diukur dibandingkan dengan reksadana yang dikelola secara aktif, Mbak. Jadi produk unggulannya berarti Afris 30 ya Mas, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk tadi berarti bisa dikatakan untuk reksadana yang dianjurkan itu ada reksadana pendapatan tetap sama reksadana saham ya, yang seperti kan kita bilang tuh obligasi dan juga saham ya. Jadi teman-teman bisa watch untuk reksadana. Kalau tadi kan reksadana saham nih, kalau untuk reksadana pendapatan tetapnya itu kira-kira reksadana pendapatan tetap kita yang ada di Ajaib itu namanya ada Afris Prime Bond Fund. Afris Prime Bond Fund itu sebenarnya isinya adalah obligasi pemerintah saja. Jadi isinya surat utang negara, kinerjanya year to date bulan Maret kemarin itu ada di angka 1,94%. Dibandingkan dengan tolak ukurnya memang masih agak terlagging, tapi kita harapkan ke depan juga ini dengan adanya kondisi yang favorable yang tadi sempat kita sampaikan dan kita bahas juga, ini bisa mengejar dengan benchmarknya juga untuk Afris Prime Bond Fund ya Mbak. Tadi itu untuk reksadana yang menjadi produk unggulan dari Afris Asset Management. Kemudian kalau untuk porsinya tadi kan kita udah bahas terkait dengan produk unggulan aja, dan kira-kira untuk kondisi saat ini tuh porsinya berapa sih, misalnya di RDPT berapa persen, kemudian juga di reksadana pasar uang tuh berapa persen, reksadana saham berapa persen, mungkin dijelasin kira-kira untuk alokasinya itu seperti apa? Ya, tentu. Kalau misalkan berinvestasi, tentu kita balik lagi basicnya harus sesuai dengan tujuan
jangka waktu dan juga profil risiko masing-masing gitu ya Mbak ya. Nah, tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya saat ini kondisi yang cocok dengan kondisi ekonomi Indonesia dan juga kondisi instrumen-instrumen yang ada sekarang ini, menurut kami saat ini lebih banyak overweight di reksadana yang berbasis saham itu cukup potensi. Jadi kalau kita sarankan mungkin dibuat portofolio 60%-nya isinya adalah reksadana berbasis saham, reksadana berbasis obligasinya sekitar 30%, dan juga pasar uangnya juga bisa masih mendapatkan porsi 10%. Jadi 60, 30, dan 10, Mbak. Baik, tadi untuk porsinya ya teman-teman, jadi bisa dicatat nih kira-kira porsinya seperti itu untuk reksadana pasar uang, kemudian juga reksadana saham ya, tadi udah dibahas juga porsi-porsi berapa persen. Kemudian kalau misalnya produk unggulan dari Average Asset Management di kondisi market yang saat ini mungkin masih bisa dikatakan volatile itu apa sih Mas? Tadi kan kita udah bahas terkait dengan produk unggulannya apa aja, tapi kalau misalnya di kondisi market yang saat ini tuh kira-kira produknya tuh yang mana aja nih? Ya, tentu. Tadi index fund kalau untuk teman-teman yang terutama untuk teman-teman yang memiliki profil risiko konservatif misalkan ya, mendengar bahwa saran kami atau saran berdasarkan sore ini 60%-nya masuk ke pasar saham gitu ya. Nah, bisa teman-teman yang memiliki terutama profil risiko konservatif ingin masuk ke pasar saham gitu ya, tidak ada salahnya mencoba masuk ke index fund karena tadi pertama dikelola secara pasif hanya mengikuti indeks saja. Nah, jadi yang cocok untuk kondisi pasar yang volatile juga menurut kami ini bisa dipilih juga nih average index 30 kami, ataupun jika yang teman-teman yang lebih nyaman ke indeks LQ45 karena mungkin lebih familiar gitu ya. Kami juga ada yang average index LQ45 di Ajaib juga ada. Nah, tapi yang untuk average index 30 sendiri sebenarnya itu ada lagi fiturnya di dalamnya yang memberikan proteksi asuransi jiwa ya Mbak ya. Jadi untuk investor-investor yang membeli average index 30 kami minimal 10 juta di setiap bulannya itu akan mendapatkan perlindungan jiwa selama 1 bulan juga di bulan berikutnya. Nah, jadi dengan berinvestasi teman-teman juga mendapatkan perlindungan jiwa juga di average index 30. Nah, selain daripada itu pasar uang kita juga saat ini cukup baik sebenarnya di average Adhikas Mutiara gitu ya. Tadi saya lihat di Infovesta kinerjanya 1 bulan terakhir ada di sekitar 0,5. Jadi kalau kita setahunkan gitu ya ke depan mungkin kinerja pasar uang kita yang itu ada di angka 6%-an, 5-6% ya. Ya itu sudah cukup tinggi dan menarik kalau menurut saya untuk kondisi pasar uang di saat ini. Jadi dua itu menurut saya produk unggulan kami saat ini yaitu average Adhikas Mutiara dan juga average index 30 yang kondisi market saat ini, Mbak. Baik, jadi masih disesuaikan juga sama profil resiko ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Tadi jelasin kira-kira produk unggulannya apa aja, nama produk perhatian juga teman-teman harus sesuaikan dengan profil resiko teman-teman semuanya ya. Kita udah bahas terkait dengan produk-produk unggulan, tadi juga kita udah bahas terkait produk yang bisa teman-teman watch di tengah volatilitas ini di tengah dikatakan saat ini ada peluang untuk rebound dari beberapa kinerja ekonomi dari beberapa negara. Itu juga pastinya jadi kata kita punya IHSG, kemudian juga tadi beberapa kelas obligasi itu juga jadi positif. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya kita juga nggak bisa menyimpulkan secara langsung ya, menyimpulkan secara terburu-buru juga karena bisa dikatakan memang kondisi saat ini tuh lagi volatile ya. Jadi memang kita pastinya juga bergantung ya sama beberapa negara mitra dagang terbesar kita tadi yang udah kita bahas di awal. Jadi memang bisa dikatakan jangan jumawa dulu ya seperti itu Mas ya. Jadi kita juga harus berhati-hati tadi lakukan riset ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan profil resiko juga dan bisa akumulasi dengan cara DCA atau
dicicil ya teman-teman semuanya. Tadi itu untuk penjelasan dari Mas Rian terkait dengan uh, view terkait dengan market, view terkait dengan aset yang menarik ya di tengah atau reksadana yang menarik di tengah kondisi market saat ini. Dan mungkin kita akan bahas pertanyaan dari beberapa teman-teman investor ajaib semuanya. Ini ada pertanyaan dari Kak Aldrik Henko ya, terkait dengan prediksi fenomena sell in May and go away di tahun ini tuh akan seperti apa sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Kan, fenomena apa Mbak? Maaf Mbak. Sell in May and go away, karena biasanya kita ada pepatah bahwa jual di Mei dan nanti deh beli lagi di kuartal. Oh, I see. Ya. Apa sih Mas untuk fenomena ini nih? Ya, fenomena ini sebenarnya berlaku karena investor-investor di luar negeri sana gitu ya. Itu biasanya kan liburan musim panas. Liburan musim panas itu biasanya ya setelah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus di sana. Liburan musim panas, mereka transaksinya berkurang gitu ya, sehingga cenderung kondisi pasar saham kita juga terdampak dan juga turun gitu harganya di bulan-bulan tersebut. Memang kondisi itu kalau kita lihat dari data yang pernah diambil juga, rata-rata di bulan Juni, Juli, dan Agustus kondisi pasar kita itu memang banyak merahnya. Nah, memang tidak ada salahnya juga kalau kita lihat tren yang seperti itu gitu ya, tapi tidak menjadi patokan juga. Kita harus lihat kondisi marketnya setiap saat juga, berita-berita aktual apa yang terjadi yang mungkin bisa mempengaruhi selain dengan adanya isu liburan musim panas di negara-negara barat gitu ya. Nah, jadi kenapa tadi di sell in May and go away itu ya kurang lebih terjadi karena itu ya. Jadi investor-investor di barat itu banyak yang liburan musim panas sehingga mereka transaksinya berkurang sehingga berdampak kepada bursa saham kita juga, dan biasanya selama beberapa tahun terakhir sampai dengan 10 tahun terakhir gitu, Juni, Juli, dan Agustus memang merah pasarnya sehingga baru mulai kelihatan aktif lagi bertransaksi mereka setelah liburan, balik liburan mungkin setelah bulan September atau Oktober gitu ya, mulai pasarnya mulai aktif untuk berinvestasi masuk lagi ke negara-negara berkembang, Mbak. Baik, Mas Rian tadi ya teman-teman ya, jadi itu karena musim liburan biasanya seperti kita aja kemarin IHSG kita tuh sempat ya setelah bullish ya dalam jangka pendek, kemudian juga sempat sideways karena memasuki liburan ya 1 minggu ya, sama menjelang Lebaran kita lihat di bulan Ramadan. Kemudian setelah Lebaran ya IHSG ini 2 hari berturut-turut rebound ya, hari ini memang sedikit terkoreksi, tapi kalau kita lihat ya dalam 1 minggu ini, 1 minggu terakhir memang IHSG-nya tuh ada rebound ya teman-teman. Jadi sama aja fenomena seperti itu karena memang musim liburan itu biasanya memang mereka tuh bisa dikatakan, jadi memang biasanya para investor tuh menjual mereka punya aset tapi balik lagi dia masuk kalau misalnya udah liburan itu udah selesai gitu kan, istilah seperti itu. Makanya muncul nih istilah-istilah seperti sell in May and go away. Nah, kira-kira seperti itu nih teman-teman investor ajaib ya. Kemudian kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ini Mas, ini untuk komoditas batu bara nih terkait dengan Adaro dan juga Harum. Mungkin kita bahas terkait dengan sektor batu bara. Ini kan untuk Arvi sendiri kan ada sektor yang menarik tadi kan ada komoditi. Nah, untuk batu bara sendiri ini menurut Mas Rian nih kira-kira seperti apa sih view-nya untuk saat ini? Iya. Tadi seperti saya bilang ini kalau ditanya view emiten, langsung emiten salah-satunya ini pendapat pribadi ya, bukan dari Avis Asset Management. Nah, kalau menurut saya sih pribadi batu bara masih cukup potensial gitu ya. Adaro kemarin di tahun lalu itu sempat tembus ke angka 4.000. Di pertengahan tahun mungkin tahun lalu dia masih di angka 2.600 2.700-an gitu ya, sehingga upside-nya cukup besar. Nah, kemudian Adaro dan juga grupnya juga seperti yang tadi saya sebutkan, mereka juga memiliki partnership dalam
pembuatan tadi baterai untuk kendaraan listrik juga. Nah, itu seperti saya sampaikan. Nah, pendapat pribadi saya sih cukup menarik nih. Ada Group, ada ADRO, ada ADMR gitu ya. Menurut saya cukup menarik. Nah, ADMR juga kemarin harganya cukup turun, cukup ini ya, cukup sekarang di angka 1000-an ya. 1000-an upside-nya juga menurut saya cukup potensial juga untuk ada ADRO dan ADMR kalau menurut pendapat pribadi saya ya, Mbak ya. Baik, jadi menarik untuk beberapa emiten yang memang udah diversifikasi ya Mas ya, untuk ke energi yang lebih terbarukan, jadi tidak menggunakan energi fosil lagi ya untuk ke depannya, karena pastinya dunia juga bahkan di Indonesia aja, global pun juga mempush ya, mereka punya sustainable energy, jadi energi yang terbarukan lagi, kita memang lagi gencar energi secara global. Jadi biasanya kalau misalnya pemerintahnya mendukung, terus kemudian juga pemerintah juga secara global juga mendukung, itu juga pastinya akan jadi untuk sektor tersebut ya, karena biasanya pemerintah yang mendukung ini akan ada insentif-insentif tertentu yang membuat pastinya menguntungkan beberapa emiten di sektor tersebut ya teman-teman. Jadi tadi udah dibahas terkait dengan komoditi, mungkin bisa di-watch di komoditas di sektor batubara, mungkin bisa di-watch memang udah diversifikasi usaha ke energi yang lebih terbarukan ya, ke energi yang istilahnya bukan energi fosil lagi, namun energi yang lebih sustain ya ke depannya. Itu untuk view dari kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Koko ya. Jadi bertanya di sini, gencar isu negara yang tergabung dalam BRICS ingin meninggalkan dolar. Bagaimana Afris AM melihat ini? Nah, seperti kita tahu juga ini kemarin ya punya rupiah itu lumayan terapresiasi terhadap dolar dibandingkan dengan di awal tahun lalu. Di awal tahun lalu sempat di 15.500, ini udah di 14.800-an. Nah, kira-kira BRICS yang dijalankan oleh beberapa negara ini nantinya kira-kira menurut Afris AM itu seperti apa sih dampaknya buat pemain Indonesia, buat mungkin ada beberapa sektor yang diuntungkan, jadi katalis positif untuk nilai tukar rupiah kita nih, kira-kira menurut Afris AM gimana? Ya, kalau berbicara nilai tukar mata uang yang beberapa negara ini mulai mengusulkan untuk memakai nilai tukar mata uangnya sendiri ya. Menurut saya sih itu akan lebih menguntungkan bagi negara-negara tersebut, bisa, dan juga efeknya juga bisa berdampak ke Indonesia juga. Karena selama ini ya memang ya kita bertransaksi dengan negara manapun pakai US dollar, yang diuntungkan ya Amerika kan ya. Sedangkan harusnya kalau ingin bertransaksi, contohnya misalkan kita bertransaksi dengan Amerika, mereka ingin beli barang dari kita ya bayarnya pakai rupiah seharusnya gitu ya. Terus kalau misalkan kita beli di negara lain ya pakai negara mata uang negara itu. Nah, itu lebih fair bagi masing-masing negara yang melakukan transaksi multilateral secara internasional gitu ya. Jadi semakin banyak negara kalau menurut saya yang meninggalkan US dollar, menurut saya sih akan lebih fair untuk transaksi secara internasional, karena tidak menguntungkan satu negara saja yakni Amerika Serikat, tapi ini lebih menguntungkan kepada negara-negara yang memang bertransaksi, terutama misalkan kita bertransaksi bukan dengan Amerika ya, kita bertransaksi dengan mata uang kita sendiri, dan itu justru akan memperkuat ekonomi kita juga gitu ya. Jadi menurut saya sih semakin banyak negara yang melakukan hal itu, efeknya justru akan positif bagi negara-negara masing-masing ya Mbak ya. Baik, jadi harusnya jadi dampak positif juga nih untuk beberapa negara ya, khususnya yang memang melakukan strategi seperti ini ya, jadi berdagang secara bilateral dengan menggunakan kesepakatan mata uang dari yang mereka sepakati ya, seperti itu ya Mas. Pastinya itu juga memperkuat mereka punya tukar ya, dibandingkan dengan jika mereka berdagang dolar ya, yang memang saat ini belum bisa dikalahkan ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya walaupun memang ada isu seperti ini ya, masih saja ya saat ini memang yang masih mendominasi adalah USD ya teman-teman. Jadi memang mungkin butuh proses untuk mencapai kesepakatan seperti ini, namun beberapa negara memang sudah memulainya untuk menjadikan mereka uang tuh sama
istilahnya tuh terkuat juga nih Mas. Jadi istilahnya tuh mereka bersaing ya untuk memiliki mata uang yang bisa beberapa negara oleh lebih banyak negara lagi, dan pastinya itu juga akan jadi untuk ekonomi dari negara tersebut ya teman-teman. Tadi untuk BRICS, kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Tut 16, kenapa Afris menambahkan perlindungan pada Afris IDX 30 dan kenapa hanya produk Afris IDX 30 aja yang ditambahkan perlindungan nih, dan bagaimana mekanismenya itu seperti apa? Karena tadi produk unggulan dari Afris itu kan tadi yang Afris IDX 30. Kira-kira kenapa sih produk untuk produk Afris IDX 30 itu ada perlindungannya nih Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama kenapa Afris IDX 30? Pertama itu karena yang tadi saya sampaikan itu produk kami yang paling banyak dibeli di pasar saat ini. Nah, kemudian mekanismenya seperti apa? Jadi mekanismenya itu adalah investor beli produk kami belikan premi asuransi perlindungan jiwa dari kantong kami sendiri. Jadi investor sama sekali nggak ngeluarin duit apa-apa lagi. Jadi kami yang bayarkan preminya. Memang ini porsinya hanya untuk sebulan gitu ya, karena kan ini gratis. Tapi ini perlindungannya gratis, jadi kami bayarkan preminya untuk sebulan ke depannya. Jadi misalkan saya beli 10 juta di bulan April, cut off-nya di tanggal 30 April. Nanti misalkan saya beli net subscription-nya adalah 10 juta, berarti saya berhak nanti di bulan Mei perlindungan senilai 10 juta juga untuk perlindungan jiwanya. Nah, jadi mekanismenya sih sebenarnya simpel aja. Jadi misalkan teman-teman beli di Ajaib selama bulan Mei misalkan ya senilai 10 juta rupiah, ya nanti misalkan sampai dengan akhir Mei itu tidak di-redeem gitu ya 10 jutanya, di bulan Juninya nanti teman-teman berhak untuk perlindungan jiwa senilai 10 juta rupiah. Nah, kemudian untuk produk-produk lain kok nggak ada. Nah, ini kita sedang garap juga untuk produk-produk lain. Terutama sih kita khususkan ke produk yang berbasis saham gitu ya, karena kan ini kita bayarkan dari kantong kita sendiri. Jadi kenapa produk yang berbasis saham? Ya, karena itu manajemen fee-nya agak besar gitu ya dibandingkan dengan produk-produk yang konservatif seperti pasar uang. Jadi kalau kita bayarkan preminya dari porsi manajemen fee kami, itu kita masih bisa secara perhitungan finansial masih oke lah, Mbak. Jadi seperti itu. Tapi nanti ke depannya kami harapkan ada produk-produk lainnya juga. Saat ini kami sedang bahas juga kepada pihak asuransinya gitu ya, untuk menambahkan produk lain dengan manfaat perlindungan jiwa juga. Tapi saat ini yang sudah berlaku baru produk Afris IDX 30 kami. Baik. Jadi karena memang banyak yang membeli seperti itu ya Mas Rian ya. Jadi diberikan perlindungan ya, tarik sebenarnya. Ada perlindungan ya seperti ini. Tadi untuk mekanismenya juga udah dijelasin sama Mas Rian ya terkait Afris IDX 30 seperti apa mekanismenya. Kemudian ini ada pertanyaan menarik lagi dari Kak Erika.Paramita. Apakah di Afris ada reksadana syariah, Pak? Jika ada reksadana, apa saja dan bagaimana potensi return reksadana tersebut nih, reksadana syariah? Tadi sebenarnya udah dijelasin yang terkait dengan ya, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi kemudian terkait dengan reksadana syariah yang di Afris Asset Management. Ya, di Ajaib juga ada produk syariah kelolaan Afris Asset Management. Untuk pasar uangnya kita ada Afris, ada liquid syariah, kemudian kita ada balance fund juga di sana, Afris Balance Amar Syariah. Kemudian untuk equity juga kita ada Afris Equity Amar Syariah. Nah, jadi ada 3 produk syariah yang bisa dipilih, yaitu dari pasar uang, campuran, dan juga berbasis saham ya. Nah, kalau untuk potensi sendiri, saya bilang sih ya untuk produk syariah karena pasarnya itu secara universe lebih kecil dibandingkan dengan
universe yang konvensional gitu ya, yang dengan keseluruhan IHSG-nya, mungkin kinerjanya memang sedikit slow dibandingkan dengan yang produk konvensional ya. Nah, tapi kan ini balik lagi kepada apa namanya, preferensi teman-teman sendiri nih, ingin berinvestasi yang aman secara apa namanya, spiritual gitu ya, dengan konsep syariahnya. Nah, memang ada sedikit downside karena tadi keterbatasnya emiten gitu ya, keterbatasnya emiten pasar syariah, sehingga kinerjanya mungkin kalau dibandingkan dengan yang konvensional agak tertinggal. Karena kalau kita lihat, kenapa sih agak tertinggal gitu ya? Kalau kita teman-teman lihat itu IHSG paling besar, IHSG paling besar itu kan apa namanya, perbankan ya, perbankan konvensional ya. Ya, jadi kalau dibayangkan saja nih teman-teman, yang syariah perbankan konvensionalnya itu tidak ada, sehingga kinerja yang pasar syariah itu pasti akan sedikit tertinggal gitu ya dibandingkan dengan IHSG-nya. Nah, tapi ini preferensi teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman ingin berinvestasi dengan yang konsepnya syariah karena tadi alasan spiritual teman-teman, ya silahkan. Di Ajaib sudah ada produk kami juga, dengan yang pasar uang ada, campuran ada, yang berbasis saham juga sudah ada. Baik, tadi udah dijelasin ya Kak Erika. Produk syariah dari reksadana Asset Management tadi udah dibahas sama Mas Rian, produknya apa aja. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya, dari potensinya juga jadi kan bisa tumbuh ya, tumbuh ini kan penetrasinya masih bisa berkembang lagi nih ke depan. Jadi untuk yang syariah, kemudian untuk ini ada pertanyaan lagi terkait dengan sektor nih. Ini agak melenceng dari pertanyaan pembahasan kita di hari ini, tapi nggak apa-apa. Mungkin tadi karena kita udah bahas komoditas, mungkin di sini teman-teman investor Ajaib Sekuritas mau lihat kira-kira selain komoditas coal, nah kalau view oil nih seperti apa sih Mas nih? Mungkin Mas Rian bisa bahas nih untuk sektornya aja nih, kira-kira seperti apa sih untuk sektor ini di saat ini ya, di saat kondisi ekonomi. Oil ya, kalau oil justru nih saya belum mendapatkan materi tentang oil nih jujur nih Mbak, dari tim investment kami. Nah, tapi kalau kita lihat sih oil sendiri menurut saya sih agak kurang seksi ya. Kalau untuk tahun-tahun ini lebih, kalau menurut pendapat pribadi saya juga tadi lebih ke coal gitu ya, seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, kalau untuk oil sendiri dengan terbatasnya juga lahan yang apa namanya, sumur minyak yang sudah banyak ditinggalkan di Indonesia juga sudah berkurang banyak gitu ya. Saya rasa sih oil untuk masuk ke investasi kita di tahun ini agak kurang menarik sih menurut saya. Nanti mungkin kalau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa membuat hal ini berubah, pasti akan kita sampaikan lagi. Tapi tadi sih kalau menurut saya, kalau untuk komoditi oil belum ya, lebih baik, lebih menarik masuk ke tadi yang coal tadi sih Mbak. Baik, tadi untuk view-nya seperti itu ya, untuk sektor oil, karena memang kita di sini bukan bahas saham ya teman-teman, jadi kita kan ya mungkin buat teman-teman semua yang mau nanya support dan reaksi, saya mau nanya terkait dengan teknikal itu ikuti kita punya IG Live di setiap pagi ya teman-teman, maupun teman-teman juga bisa ikuti kita punya webinar ya di setiap minggunya, itu pasti ada webinar edukasi ya teman-teman, tuh juga pasti tanya di situ terkait dengan view baik itu secara teknikal dan juga view fundamental. Teman-teman bisa tanya di saat webinar ya untuk spesifikasi sahamnya nih ya teman-teman. Dan mungkin kita beralih lagi dan dari Kak Erika dan Parabita tadi sudah bertanya terkait reksadana syariah ini. Kak Erika ini bertanya, apakah ada minimal order pembelian produk Afris untuk bisa mendapatkan perlindungan jiwa? Jadi kan ada yang dapat perlindungan, kira-kira untuk pembelian sendiri itu ada berapa? Ya, kalau untuk yang perlindungan jiwa di Afris Index 30 itu minimum pembeliannya di 10 juta memang ya saat ini ya. Karena kita tadi lihat dari apa namanya, ini masih benar-benar tahap awal saja. Jadi teman-teman beli minimal 10 juta dapatnya 10 juta.
teman-teman beli 100 juta, dapatnya masih juga 10 juta. Nah, kedepannya memang kita juga lagi menerima banyak masukan nih dari investor-investor, dari partner-partner kami juga. Kenapa nggak dibikin one to one misalkan, invest 1 juta ya dapat 1 juta, invest 100 juta dapat 100 juta. Nah, ini kita sedang explore